Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Kali ini di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 OTKP bersama Ibu kita akan membahas di bab 7 yaitu tentang profil perusahaan. Nah, di sini kita akan bahas dulu nih sub-sub bab di bab 7 itu ada apa aja. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan, yang kedua itu kita akan membahas struktur perusahaan, dan yang ketiga kita akan membahas marketing mix. Nah, selanjutnya yang pertama kali akan kita bahas adalah profil perusahaan. Apa sih profil perusahaan itu sendiri? Nah, profil perusahaan atau biasa disebut dengan company profile secara singkat adalah riwayat hidup yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi, di sini maksudnya profil perusahaan ini adalah riwayat hidup atau perjalanan dari perusahaan itu sendiri gitu. Terus selanjutnya, profil perusahaan merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk produknya secara verbal ataupun grafik yang mengangkat corporate value dan product value serta keunggulan yang dimiliki perusahaan. Jadi, profil perusahaan ini adalah brosur yang menjelaskan tahapan-tahapan serta proses-proses bagaimana perusahaan itu dapat berdiri, berkembang, dan sebagainya. Nah, dari profil perusahaan ini juga kita akan mengetahui nih apa aja nilai dari perusahaan itu, terus produk yang ditawarkan dari perusahaan itu nilai-nilainya apa saja dan keunggulannya apa saja, seperti itu. Nah, kenapa di sini termasuk produknya dijelaskannya secara verbal ataupun grafik? Nah, secara verbal itu bisa melalui omongan, atau secara grafik itu kita bisa menggunakan desain-desain yang akhirnya nanti ada grafik-grafik, misalnya perkembangan perusahaan itu seperti apa selama dia berjalan atau selama dia berdiri sampai dengan saat ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen profil perusahaan. Nah, elemen profil perusahaan ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama itu sejarah perusahaan, yang kedua itu kinerja perusahaan, yang ketiga itu visi dan misi perusahaan, dan yang keempat itu struktur perusahaan, dan yang terakhir itu yang kelima yaitu gambaran nilai produk. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas nih elemen-elemen dari profil perusahaan ini. Maksudnya elemen itu adalah apa aja sih yang dicantumkan dalam profil perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya elemen profil perusahaan yang pertama yaitu sejarah dari perusahaan itu sendiri. Nah, sejarah itu kita ceritain di awal berdirinya perusahaan, menggambarkan bagaimana perusahaan itu berdiri dan landasan atau dasar berdirinya. Jadi di sejarah perusahaan yang terdapat di profil perusahaan ini, kita menceritakan bagaimana awal berdirinya perusahaan itu, terus proses-proses dari perkembangan perusahaan itu dan landasan apa sih yang akhirnya membuat perusahaan itu menjadi berdiri seperti itu. Nah, sejarah berdirinya perusahaan ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan ataupun konsumen mengenai dasar landasan usaha tersebut. Jadi di sejarah ini gak cuma proses-prosesnya aja, tetapi juga ada orang-orang yang terlibat dari pembangunan perusahaan itu sendiri atau produk-produk yang terlibat dari pembangunan perusahaan itu sendiri, dan di situ juga terdapat konsumen-konsumen yang akhirnya menikmati produk yang kita tawarkan gitu. Selanjutnya, elemen profil perusahaan yang kedua yaitu kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, kinerja dari perusahaan itu meliputi dua hal. Yang pertama itu pengalaman pekerjaan terdahulu. Nah, pengalaman pekerjaan terdahulu dimasukkan agar profil perusahaan dapat menampilkan pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan terdahulu. Nah, penampilan profil tersebut dapat dilakukan secara verbal, tulisan ataupun grafik dengan melampirkan dokumentasi, foto atau video hasil pekerjaan tersebut. Nah, dengan kita mencantumkan pengalaman pekerjaan terdahulu, maka konsumen ataupun investor akan mempercayai oh ternyata pekerjaan kita terdahulu ini progresnya membaik sampai dengan saat ini, sehingga membuat konsumen ataupun investor berminat untuk membeli produk kita atau akhirnya menanamkan modal di perusahaan kita seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan ini dibutuhkan
untuk company profile dari segi keuangan karena sebagai investasi atau kerjasama dengan suatu lembaga keuangan. Maka dari itu, laporan keuangan sangat menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama. Kenapa sih akhirnya menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama? Karena dengan adanya laporan keuangan yang bagus, yang selalu naik terus, sehingga akhirnya membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan kita. Kenapa gitu sih? Karena dengan pelaporan keuangan yang terus berkembang, naik, membuat investor yakin uang yang dia tanamkan atau modal yang ia tanamkan akan kembali dan mendapatkan keuntungan bagi si investor itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya elemen profil perusahaan yang ketiga adalah visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, visi itu adalah tujuan, cita-cita atau masa depan yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai visi perusahaan. Jadi nih, visi itu cita-citanya atau tujuan perusahaan nih ke depannya dalam jangka panjang, misalnya 5, 10 sampai dengan 15 tahun itu apa gitu. Nah, dari misi itu adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akhirnya ditempuh untuk mencapai visi atau tujuan dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, di sini Ibu berikan contoh dari visi dan misi perusahaan. Misalnya nih, visi dari perusahaan itu adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Nah, misinya dia dalam jangka panjang 5, 10 sampai dengan 15 tahun yang akan mendatang adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Nah, misi ini cara-caranya gimana sih? Cara-caranya supaya akhirnya dapat menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Yang pertama nih, langkahnya atau misinya memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, misinya adalah meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga adalah menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas, dan yang kelima adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, misi-misinya itu benar-benar tujuannya untuk menciptakan layanan yang unggul layanan yang unggul serta kinerja yang baik, seperti itu. Makanya di sini karyawannya dibiarkan berkarya dan berprestasi, terus juga investor ditingkatkan nilai investasinya supaya akhirnya mendapatkan keuntungan dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen profil perusahaan yang keempat, yaitu struktur dari perusahaan. Nah, apa sih struktur perusahaan itu sendiri? Nah, struktur perusahaan merupakan susunan serta tanggung jawab para individu yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari struktur perusahaan itu sendiri yaitu menampilkan individu yang berperan penting dalam perusahaan tersebut sehingga calon konsumen dapat melihat secara langsung. Nah, ini contohnya nih. Jadi di profil perusahaan itu nanti kita harus mencantumkan juga nih struktur organisasi perusahaan kita siapa saja, misalnya ketua, direktur utamanya siapa, direktur operasionalnya siapa, terus manajernya siapa, bagian administrasinya siapa, sampai dengan ke pekerjanya gitu. Selanjutnya kita akan membahas elemen profil perusahaan yang kelima atau yang terakhir, yaitu gambaran nilai produk. Nah, gambaran nilai produk ini memiliki 8 hal yang akhirnya ditawarkan oleh produk itu sendiri. Jadi produk itu menawarkan 5 nilai yang akhirnya menjadi daya tarik bagi konsumen. Nah, yang pertama itu ada produk itu sendiri. Nah, produk ini di company profile tulisannya yang berisi penjelasan mengenai produk perusahaan yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Jadi di company profile ini kita mencantumkan nih produk kita apa aja dan keunggulannya apa, kualitasnya seperti apa, sehingga akhirnya konsumen mau membeli. Nah, selanjutnya
Yang kedua itu price. Nah, price itu artinya kan harga. Nah, di company profile ini kita berusaha nih dicantumkan secara lebih baik dari sisi harga dibandingkan pesaing lainnya. Misalnya harga kita tuh sebenarnya lebih murah loh daripada harga di pasaran atau harga pesaing dari perusahaan kita gitu. Terus selanjutnya adalah promotion. Nah, promotion ini nantinya di company profile ini dijelaskan strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini strategi pemasaran produknya contohnya seperti dengan iklan, promosi di ajang pameran atau tempat keramaian atau sales promotion, bisa juga promosi dengan mendatangi tempat konsumen secara langsung atau personal selling, dan promosi untuk yang dilakukan meningkatkan image perusahaan dengan cara menjual produk seperti itu. Nah, selanjutnya keempat ini placement. Nah, placement ini adalah di company profile kita mencantumkan placement karena isinya adalah berisi tentang pendistribusian produk suatu perusahaan agar sampai ke tangan konsumen secara langsung. Nah, yang kelima ini adalah people. Nah, people ini adalah dari dalam company profile juga people harus dimasukkan nih di gambar nilai produk karena people ini akhirnya menggambarkan sumber daya manusia yang bisa menjual produk secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang keenam ini proses. Nah, proses ini di proses ini di bagian gambaran produk pada elemen profil perusahaan menjelaskan tentang proses tertentu kepada konsumen agar mereka tertarik untuk pembelian. Nah, maksudnya proses tertentu tuh misalnya proses pelayanannya seperti apa, proses produksinya seperti apa, proses pengemasannya seperti apa, proses pendistribusiannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah physical evidence. Nah, physical evidence ini menampilkan bentuk fisik perusahaan seperti gudang atau kantor, fasilitas kebersihan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana pembuatan profil perusahaan itu sendiri. Nah, profil perusahaan dibuat sebagai media promosi, syarat pengajuan pinjaman, syarat untuk bergabung dalam sebuah komunitas, dan sebagainya. Profil company ini dapat berbentuk cetak ya, bukan cetak. Maaf ibu salah ketik. Jadi company profile ini dapat berbentuk sebuah cetakan. Nah, cetakan ini misalnya seperti brosur, buku, atau buklet. Adapun cara membuat profil perusahaannya seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nah, pertama itu cara membuat profil perusahaan dalam bentuk brosur, buku, atau buklet itu yang pertama pasti ada cover depan yang berisi judul atau nama perusahaan yang akan dibahas. Nah, yang kedua adalah sejarah singkat. Nah, sejarah singkat itu kita masuk ini berdirinya sebuah perusahaan dan bidang yang ditekuni oleh perusahaan itu sendiri. Terus landasan apa yang akhirnya membuat perusahaan itu mendirikan perusahaannya atau menjalankan usahanya. Nah, produk atau jasa perusahaan. Nah, produk atau jasa perusahaan ini adalah produk-produk yang akhirnya kita tawarkan tawarkan kepada konsumen untuk akhirnya dapat dibeli oleh konsumen. Itu yang harus kita masukkan juga. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan. Nah, kelebihan ini adalah kelebihan dari perusahaan kita. Nah, hal ini kenapa harus dimasukkan? Karena mampu meyakini dan membuat para pembaca tertarik. Nah, pembaca ini misalnya konsumen yang untuk membeli produk kita dan investor yang akan menanamkan saham atau modal di perusahaan kita. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman perusahaan. Nah, pengalaman perusahaan ini misalnya perusahaan ini udah memiliki proses progres seperti apa dalam menjalankan usahanya. Terus perusahaan itu sudah mendapatkan pencapaian seperti apa, prestasi seperti apa gitu. Itu harus dicantumkan di pembuatan profil perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah kumpulan foto. Nah, kumpulan foto ini misalnya menggambarkan situasi dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar si pembaca itu tahu, oh perusahaan ini melakukan produksinya seperti ini loh, oh ternyata produksinya bersih loh, seperti itu, dan terjamin kualitasnya. Dan yang ke-7 adalah yang ke-8 adalah daftar klien. Nah, daftar klien ini
berguna untuk menarik perhatian pembaca atau calon klien. Nah, kalau misalnya kita udah bekerja sama nih dengan banyak klien, akhirnya membuat klien-klien lain atau investor-investor lain yang belum bergabung akhirnya bergabung seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cover belakang dan kontak informasi. Jadi, halaman lainnya pada sebuah company profile ini ada kontak informasi, yaitu sumber perusahaan, perlengkapan atau peralatan perusahaan, legalitas dan pindai dokumen dan lain-lainnya. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar profil perusahaan dalam bentuk brosur atau buku. Nah, misalnya nih di sini ada cover depannya, ini cover belakangnya ya, yang dibilang cover belakang dan kontak informasi. Di sini ada kontak informasi, di sini ada cover depan. Nah, di sini ada introduce. Nah, introduce ini adalah sejarah singkat dari perusahaan itu sendiri kayak gitu. Terus di sini ada ini sejarah singkat, yang gambar kedua dan ketiga ini sejarah singkat dari perusahaan itu sendiri. Terus juga di sini ada visi misi. Di sini ada visi misi dari perusahaan itu sendiri apa kayak gitu, dan produk-produknya apa seperti itu. Jadi di company profile atau di brosur-brosur tentang profil perusahaan ini menggambarkan ke 8 poin yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Silahkan kalian pelajari lebih dalam juga dari buku otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan yang kalian miliki di rumah, atau boleh juga cari-cari di internet untuk menambah wawasan kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung via Jafri ke WhatsApp Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.